Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rayben, hari ini adalah momen spesial di mana kita akan mengupas lebih dalam tentang perkembangan kasus dari artis kita yang fenomenal, yaitu NM. Dan tentunya kita akan kupas tuntas dalam Rayben In-Depth. Kak, ini kan belum lama ini kan sempat nih ada perubahan sikap Niki yang kemudian viral kan, dimana Nikita mulai dengan isi dakwaannya adalah banyakkan doktif, and then kemudian dia bilang saya dan doktif masing-masing tapi dengan raut wajah yang bisa dibilang agak berbeda gitu di sidang pertama. Di sidang kedua doktif pun katanya diabaikan ya, ramainya diabaikan, kemudian di sidang ketiga dia tidak hadir gitu kan. Dan kita bilang nggak usah hadir. Sebenarnya apa yang terjadi antara doktif dan Niki? Kalau aku lihat di sini ada benturan energi yang sangat panas, ada benturan di sini sesuatu hal yang memang sama-sama menahan emosi dan akan lebih hati-hati. Ada strategi ya di antara masing-masing ini memang yang berkaitan dengan kasus ini ya. Dan kita lihat apa hubungannya. Di sini ada sesuatu hal energi yang artinya sama-sama memiliki kartu as. Ada sesuatu hal yang memang ini yang nantinya akan dijadikan sebagai suatu kunci besar ya, sama-sama memiliki masing-masing memiliki rahasia yang nantinya akan dikeluarkan di momen-momen tertentu. Ini ada kaitannya dengan permusuhan ataupun persaingan yang tidak nampak terlihatan sepertinya tenang, tapi sesungguhnya ini ada sesuatu hal besar ya, ada rahasia besar yang tersembunyi dari masing-masing pihak yang nantinya ini akan dijadikan kartu as untuk saling menjatuhkan ataupun untuk membela diri masing-masing. Apakah akan terjadi pecah kongsi di antara Nikita dan juga doktif? Sebelumnya kan mereka terlihat satu kubu ya, terlihat seperti atau diduga seperti satu kubu. Oke, kalau kita lihat di sini, apakah nantinya akan pecah kongsi? Sudah memanas suasananya dan juga sudah mulai ada isu-isu dan juga kayaknya memang betul ini nanti akan jadi pecah kongsi ya. Dan inilah yang ditakutkan seseorang yang seorang D ini. Ya, ini juga yang membuat dia juga nampaknya berusaha untuk bisa baik. Tapi sesungguhnya ini juga yang dirasakan seorang artis tersebut, ada luka, ada aku lihat di sini kayak semacam ada luka ya, ada kepedihan yang dirasakan oleh artis ini juga dari seseorang D ini. Oke. Tapi sebelumnya mereka itu memang benar-benar satu kubu atau cuma sekedar saling kenal sih Kak antara doktif dan juga Nikita Mirzani? Sebenarnya perkenalan mereka ini diawali dari perkenalan bisnis. Kalau dibilang dekat tidak ya, tapi memang ini ada bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain ya. Ada bisnis yang menguntungkan satu sama lain dan juga kalau aku lihat di sini ya, sama-sama hanya sekedar bisnis, murni bisnis. Kemudian juga di sini kita lihat kartunya lagi. Tapi ini ada juga sesuatu hal yang masing-masing juga perseteruan ya, personal perseteruan yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Ada ketersinggungan. Sempat ada juga di sini perseteruan di antara keduanya yang akhirnya terjadi saling memojokkan dan juga saling mencari pembenaran di sini. Ada rahasia tersembunyi dari bisnis mereka juga yang menyebabkan mereka ini berantem ya. Dan juga sebenarnya kalau untuk dibilang pecah kongsi ini juga sudah cukup lama, kurang lebih sebelum masa-masa terjadinya kasus ini setahun 2 tahun ya, sebelum adanya kasus yang menghebohkan saat ini. Ini sudah mulai ada pergolakan dalam bisnis mereka. Dan juga di sini kalau aku lihat ya, ada yang saling dirugikan ya, ada yang saling dirugikan dalam hal pembagian dan ada yang tidak beres dalam bisnis mereka ini. Tidak adanya keterbukaan. Bisnis yang dimaksud berarti kalau udah setahun yang lalu bukan bisnis tanda kutip yang disebut dugaan sindikat ya Kak? Bisnis yang berkaitan dengan kasus ini. Ya. Oke. Untuk doktif sendiri Kak, apakah dia sedang merasa ketakutan untuk saat ini kan kalau Niki sudah di dalam ya Kak ya posisinya ya? Apakah ada ketakutan untuk dia akan menyusul Niki? Kalau aku melihat di sini
ada rasa getaran takut ya di dalam diri dia, ya, takut dan semacam hopeless. Dia juga berusaha untuk menenangkan diri dia karena dia juga takut ini akan mengarahnya ke dalam diri dia. Itu tadi karena dia juga ada kesalahan yang pernah dia lakukan juga, yang artinya berkaitan dengan suatu rahasia. Dengan suatu rahasia, dengan bisnis yang dijalaninya, dan juga tentang yang sedang diramaikan saat ini. Ya, dan juga di sini kita lihat lagi ada ketakutan ini yang pada akhirnya juga akan merujuknya kepada di diri dia ya. Kemudian di sini juga namun dia berusaha untuk kuat karena juga di sini ada sesosok orang yang kuat juga di belakang dia yang berusaha untuk menenangkan. Dan juga di sini kalau aku lihat masih ada keluarga dekat dia juga yang berusaha menenangkan, dan dia istilahnya tenang aja, nanti kamu aku bantu dan tidak akan terjadi apa-apa. Ada keluarga dekat dia yang akan support dia dan berusaha untuk bisa membebaskan dari segala macam tuduhan ataupun motif-motif lain yang nantinya akan menjebak dia. Karena ini kasus emang agak rumit dan juga di sini penuh dengan trik. Oke, keluarga dekat nih dari pihak NM atau D nih Kak? Dari D. Dari D. Ya. Oke, sebenarnya Doktif sendiri atau D sendiri kan kalau yang lain kan menyapa kemudian disapa kembali gitu ya. Dari awal kalau sidang pertama dia pun datang terlambat, memang sengaja datang terlambat untuk tidak menemui atau sadar karena tidak akan diberi sambutan baik atau gimana ya? Di sidang pertama ya, di sidang pertama ini memang kalau aku lihat ada ketakutan dari dalam diri dia. Dia lagi tahap penyesuaian ya. Kemudian di sini kalau aku lihat ada upaya dari dia juga untuk bagaimana menyelamatkan diri. Ya. Kemudian di sini intinya adalah bagaimana dia untuk menyelamatkan diri dan dia juga berusaha untuk tenang ya. Dan juga di sini karena ini muncul lagi bahwasanya dia juga salah satu yang menjadi kompor pemicu dari permasalahan yang saat ini sedang ramai. Oke, berarti sebenarnya antara D dan NM itu pecah kongsinya bukan karena ada kompor atau yang mendalangi ya, atau yang ada yang menginginkan mereka pecah, tapi memang dari mereka pribadi gitu ya? Iya. Kalau kita lihat dari kartunya memang betul ini adalah ada permasalahan pribadi antara N dan D. Kalau boleh tahu Kak, menurut kartu ya Kak ya, sebenarnya yang lebih problematik yang membuat problem ini ada atau mereka pecah kongsi itu lebih ke sisinya yang mana sih? Kita akan lihat di sini lewat kartu sempat ada perseteruan kalau aku lihat di sini, dan juga aku lihat di sini ada kepentingan di sini dari seorang pria yang aku lihat ya. Pria ini juga yang ngomporin nih ya, diawali dari kepentingan yang menguntungkan, keuntungan yang besar dari seorang pria yang menjanjikan kepada seorang D, sehingga seorang D ini bagaimana caranya ya untuk bisa memiliki ide-ide tertentu yang pada akhirnya kepentingannya adalah keuntungan yang dijanjikan. Dan pada akhirnya seorang D ini juga ya aku lihat di sini mencari cara bagaimana supaya dia akan menghasilkan menguntungkan lebih besar dari yang dia dapatkan untuk saat ini. Ya, kalau aku lihat ini agak rumit ya. Sesungguhnya kepentingannya adalah di balik kasus yang terjadi, pertikaian yang terjadi antara NM sama D ini, ada seseorang di belakang dia, seorang pria juga yang memiliki profesi yang sama dengan D ini, yang menjadi pemicunya, alih-alih menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan terhadap D. Kemudian ini juga menjadi pemikiran seorang D untuk mendapatkan keuntungan, kalau bisa keuntungannya sana sini oke ya, kalau aku lihat. Apakah sosok yang mengompori ini sosok yang kerap kali bersama di ruangan sidang atau kerap kali hadir atau dikenal publik? Seorang ini adalah yang memiliki profesi yang sama. Dia juga seorang yang memiliki bisnis yang sama. Sahabat mereka juga kan? Kalau dibilang sahabat tidak terlalu dekat, tapi ini lebih dekatnya kepada seorang D. Oh, berarti lebih bersahabat dengan si D ya Kak ya, bukan NM-nya ya Kak ya? Ya.
Untuk Doktif sendiri, apakah NM sendiri, apakah dia akan akhirnya membuka suara yang yang membuat dirinya ya udah dia juga masuk, misalkan gitu ya kan, dugaan gitu, akan terjadi seperti itu? Untuk saat ini kalau aku lihat ya diam ya. Dia saat ini masih mengamati situasi dan dia masih pegang kartu as yang memang dia sedang menelusuri juga ya. Karena seorang NM ini tidaklah bodoh, dia sangat cerdik dan pintar. Dia juga disupport oleh orang-orang yang terdekat dia untuk menyelidiki kasus ini. Jadi diamnya dia bukan diam-diam saja tidak ada usaha, tapi dia juga sudah ada beberapa orang yang akan menyelidiki kasus ini walaupun dia di dalam, tapi dia juga memiliki orang di luar sana yang nampaknya juga akan sangat dijadikan bahan pembuktian tentang kasus ini. Dan nanti juga akan muncul nih kalau aku lihat 4 orang yang nantinya akan dijadikan sebagai tersangka atau pratersangka ya, yang akan dimintai keterangan ya. Dan ini juga lagi masih tahap aku bilang mencari bukti-bukti yang kuat, karena untuk saat ini aku lihat buktinya kurang lengkap dan masih ada membutuhkan beberapa informasi dan bukti lagi untuk dijadikan sebagai bukti kuat dan sebagai kartu as bagi seorang NM. Ya. Oke. Di sidang berikutnya Doktif akan menjadi adalah agenda saksi gitu ya. Nah, kabarnya Doktif akan menjadi saksi, kabarnya ya Kak, gitu kan. Apakah Doktif nanti kalau memang dijadikan saksi akan menyelamatkan diri kemudian lempar badan, atau akan sesuai gitu, atau seperti apa? Oke. Untuk seorang D ini kalau aku lihat ya, dia sudah mulai agak ketakutan ya. Dan kalau aku lihat di sini karena dia juga didukung oleh orang yang punya pengaruh penting juga ya, dia agak tenang nih ya. Dia sedikit tenang tapi juga dia ada backupan ya, orang yang sangat memiliki kekuatan juga dalam finansial, sehingga dia juga di sini untuk bisa berjuang untuk bisa membebaskan diri dia. Terkesan dan terlihat sangat tenang ya dalam nanti sebagai saksi, karena memang sudah ada yang menjamin di sini. Kalau aku lihat dia sudah dijamin ya, dan juga jaminannya dia tidak akan apa-apa alias fine-fine saja ya. Dan juga di sini insya Allah itu tadi ya, sudah ada beberapa yang sudah diamankan, artinya status dia di sini akan diamankan alias tidak akan terjadi apa-apa sama seorang D ini. Apakah ini berarti kesaksian D nanti akan memberatkan NM gitu ya, atau justru meringankan kalau dia nanti menjadi saksi ya Kak? Apakah ini akan memberatkan ataukah akan meringankan? Kalau aku lihat di sini seperti 50-50 ya. Terkesannya adalah seorang D ini hanya ingin menyelamatkan diri. Ya, kalau dibilang memberatkan, dia juga akan memberikan statusnya tuh kayak tidak ke sana tidak ke sini. Dia hanya akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang diarahkan. Ada yang mengarahkan untuk memberikan kesaksiannya nanti. Kalau pihak NM sendiri Kak, kalau kepada pihak D, apakah akan menjeratnya dia gitu, menjerat dia? Kalau pihak NM terhadap seorang D ini, kalau dibilang menjerat, dia sedang memantau ya, memantau, dan dia juga sedang mendalami motif ya, motif dia itu seperti apa. Tidak sepenuhnya percaya 100% ya, karena di sini dia tahu bahwa ada suatu permainan besar dalam kasus ini, dan juga ada orang besar di belakang itu juga yang nampaknya di sini juga ikut serta untuk mengamankan beberapa orang yang aku lihat di sini. Dia juga sedang santai ya, artinya ini masih dalam wacana dia. Kalau dibilang apakah akan menyerang, dia juga masih berpikir untuk bisa menyerang atau menetapkan seorang D ini untuk sebagai tersangka. Dia juga sedang mencari tahu ya, dan kayaknya ini juga dia ada tekanan besar juga ya dari seorang N ini, sehingga dia memilih untuk diam. Yang dia maksudnya memilih D? Yang N. Oh. Ya, jadi ada tekanan besar juga yang dilakukan seseorang terhadap N ini, sehingga
ya untuk menyelamatkan diri dia ya, secara kalau di dalam itu kan memang banyak sekali tekanan-tekanan ya, apalagi posisinya sudah sekarang di dalam. Jadi dia memilih tenang, diam ya, tidak bereaksi apa-apa dan membiarkan itu terjadi ya atas tuduhan-tuduhan itu karena memang ada tekanan dari orang kuat. Ini yang disebut tadi yang menjamin si D itu bukan sih Kak? Yes. Oke. Ada nggak sih Kak merasa dijebak oleh si D gitu, karena D ini tidak masuk, begitupun sebaliknya, ada nggak rasa terjebak D terhadap NM gitu? Kalau aku bilang di sini adakah merasa terjebak atau tidak? Tentunya ini juga iya. Masing-masing memiliki kecurigaan dan masing-masing juga di sini terutama N ya. Di sini adalah aku lihat N ini yang lebih tertekan dan juga N ini juga yang aku lihat di sini dalam jebakan ya, perencanaan seseorang. Seseorang ini dari kubu D atau dari kubu luar Kak? Dari kubu luar. Ya, kubu luar yang di sini juga pada akhirnya ya dari kubu luar masuk ke dalam D ya, dengan itu tadi ya, dengan imbalan bahwa nanti bisnis ini akan berkembang lebih pesat dan besar dengan keuntungan yang besar juga. Kubu seteru sendiri Kak itu juga menginginkan D masuk gitu kan? Apakah dari kubu serangan si kubu seteru itu yang justru membuat si D bisa masuk atau gimana? Dari kubu sebelah ya, dari kubu sebelah kalau aku lihat juga di sini ini adalah sebenarnya mereka kerjasama ya. Jadi kalau D dengan kubu sebelah ini yaitu tadi D ini posisinya adalah sebagai aku bilang dibilang pancingan atau sebagai dia pro sana tapi pura-pura pro kesini. Sebenarnya dia sendiri memiliki untuk menyelamatkan diri dia, sehingga pada saat ini posisi yang kuat kan pro sana, dia ngikut ke sana ya, padahal seharusnya dia pro ke sini tapi dia hatinya masih ke sana. Jadi ini kehadiran D ini justru yang aku curigain ada sesuatu hal ya yang direncanakan D ini terhadap NN dan untuk memberatkan NN. Tadi lagi tuh? Langsung itu aja. Oke. Pesan untuk si. Oke, pesan untuk NM dan D juga Kak, masing-masing. Pesan untuk NM, sabar, lebih banyak bertawakal, tapi tetap kita berusaha. Setiap kebenaran pasti akan terungkap. Apapun itu permasalahan kita, jangan pernah menyerah bahwasanya Tuhan bersama kita ya. Terus berusaha. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini akan jauh lebih hati-hati lagi dan kemudian kedepannya juga akan lebih istiqomah dan lebih berpasrah diri ya, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, agar kita terhindar dari berbagai masalah, kemudian juga agar hati-hati dalam berbisnis dan juga terutama dalam ucapan. Kalau untuk D, apapun itu keadaannya saat ini, berusahalah untuk bijaksana. Jangan hanya demi kepentingan sendiri mengorbankan kawan ataupun rekan bisnis. Jadilah diri sendiri dan juga tetap rendah hati serta harus lebih bijaksana aja.